di situ. Assalamualaikum Pak Ustadz Ali. Saya mau silaturahmi ini sama Ustadz Ali. Tinggal di mana Pak Ustadz Ali? Kembangan. Ya saya mau berbincang-bincang sama Ustadz Ali sama semua saudara seluruh dari daerah mana-mana yang banyak yang sini. Ya saya Arifin mau klarifikasi untuk lebih jelas detailnya karena saya pernah dapat informasi bahwasannya Pak Ustadz Ali ini pernah merasakan meninggal atau yang dikenal mati suri ya. Saya sedulurku di mana pun berada, maka dari itu saya ingin tahu lebih jelasnya kenapa kok sebab-sebabnya bisa seperti itu meninggal suri itu. Prosesnya awalnya kenapa juga sudah Iya, sedikit. apa-apa, kan kita pengen tahu dapat pembelajaran yang lainnya. Gimana Pak Saudari? Hampir 5 tahunan sampai saya umur 9 tahun itu masih memegang sama orang tua. Iya. Dan dari situ saya sering nggak bisa bangun. Saya punya adik sampai SD 3, saya udah pada bisa lari. Saya kadang seperti anak baru lahir, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah suatu saat umur 11 tahun Suaranya di tolong kerasin lagi Pak Saudari. habis pulang sekolah tiba-tiba nggak bisa gerak. Iya. Akhirnya saya tidur pas tidur dibangunin udah nggak ada. Akhirnya orang tua ibu itu sempat bingung. Akhirnya kumpulan keluarga, karena kalau kata orang tua udah nggak ada. Jadi perjalanan pas pada saat Pak Ustadz Ali itu merasakan nggak ada di dunia itu tahunya di mana rasainnya? Ya, taunya kita dicabut nyawa itu kerasa seperti orang dibebanin dadanya, seperti dibebanin batu seperti kerbu. Masya Allah. Jadi nyawa kita lepas dari raga itu, dari badan kita terasa banget sakitnya. Dan dari situ saya kita dituntun sama orang yang saya nggak tahu. Pertama di alam kubur saya melihat orang disiksa yang nanyain masalah sholat kamu, ibadah kamu yang lain. Itu sebenarnya yang saya tahu itu tanah itu yang selama kita hidup itu kita injak-injak, kita apain diam, ternyata tanah itu selalu beristighfar kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Nah tanah itu kalau ada makhluk yang bernama manusia itu nggak mau ingat sama Allah itu paling kesel. Jadi yang nanyain itu yang saya tahu itu dulu. Dan saya habis ditanyain itu dilihatin orang di chat sampai kepeng ikan asin, yaitu tanah itu ada bentuknya, ada wujudnya. Masya Allah. Jadi yang kalau kita injak itu kan berarti dohirnya, kalau batinnya itu ada.
ada wujudnya, ada wujud nyatanya ya. ada wujud nyatanya. Dari situ saya diajak ke suatu tempat seperti yang namanya Padang Masa. Itu yang saya tahu itu alam paling gelap yang saya pernah lihat. Nah, itu di yang saya injak itu ternyata bukan tanah, tapi seperti baja yang dibakar. Jadi sekali injak itu ya hancur, ntar utuh lagi, hancur utuh lagi. Nah, dari itu saya diajak sama orang yang saya nggak kenal itu ke tempat siksaan orang. Yang ada orang perempuan yang ditarik darahnya sampai panjang 3 meter, buat ngikat seluruh badannya, sampai orang itu, perempuan itu nangis, tapi nggak ada yang nolongin. Jadi yang saya diperlihatkan sama itu orang itu semua siksaan di alam akhirat, alam kubur, alam padang mahsyar, yaitu yang saya lihat. Kalau surga saya belum pernah saya lihatin. Yang saya lihatin itu siksaan semua. Kayak merinding jujur aja, dari tadi ngerasain tuh auranya langsung terasa. Jadi Pak Ustadz Ali itu benar-benar menceritakan dari dasar awal, saya sempat merinding semuanya. Jadi pada saat Pak Ustadz Ali itu meninggal, Pak Ustadz Ali bisa merasakan dan bisa melihat keadaan di alam kubur ya intinya ya. Ya intinya saya itu diajak, yang saya sama orang yang saya nggak kenal, tapi saya diajak itu diperlihatkan siksa kubur sampai siksa yang namanya padang mahsyar itu. Jadi ya pokoknya kalau diceritain satu persatu saya nggak sanggup Iya. karena siksa itu sangat pedih. Pada saat Pak Ustadz Ali itu sudah perjalanan di situ tuh bagaimana tuh pas reaksi pas mau kembali ke dunia itu? Ya pas reaksi saya mau pulang, saya dengar semua orang yang masih hidup nangisin itu, kita dengar, Merasakan ya, tahu bahwa orang itu merasakan, orang yang mati itu merasakan orang yang hidup itu pada nangisin. Rasa ya berarti ya. Rasa. Itu pada saat Pak Ustadz Ali itu ternyata pas dilihat sama keluarga udah nggak ada napasnya, itu Pak Ustadz Ali keadaannya udah mau dimandiin apa gimana? Belum, nggak mau juga dimandiin. Waktu itu yang saya tahu, yang saya dengar itu emak saya nangis, menangisin jasad saya. Nah, pas ya nggak lama lah, paling setengah jam itu pas saya itu disuruh pulang, dah sana pulang. Nah, itu dari situ pas sama saya mau minain badan saya itu saya pulang. Jadi ya belum sempat tetangga-tetangga pada kumpul baru keluarga, karena sama saya mungkin udah punya firasat bahwa ini bukan mati sesungguhnya, karena saya sakit lama. Itu berjalan berapa jam itu Pak Ustadz Ali? Ya nggak lama, kurang lebihnya setengah jam. Setengah jam, pas dicek periksa sama keluarga nggak ada napas lah ya. Ada napas. Itu sempat dibawa ke rumah sakit belum? Pada saat enggak, baru di rumah aja ya. Baru diperiksa di tadi lah ini ya. Nah, saya tertarik nih pembahasan selanjutnya nih, karena saya dengar pada saat itu juga Pak Ustadz Ali ini dengan secara kuasanya Allah, setelah merasakan mati atau mati suri, meninggal ya, tapi hidup lagi, itu Pak Ustadz Ali bisa memiliki kelebihan dari orang-orang yang biasa nih. Contohnya Pak Ustadz Ali bisa mengundang arwah atau bisa merasakan energi gaib. Itu gimana ceritanya? Kalau masalah itu saya nggak tahu ya. Tahu-tahu yang kita punya kelebihan kayak gitu ya. Saya juga pernah pas habis kayak gitu kesininya, pas saya udah nikah, anak saya sakit, nah saya udah ajak ngaji sama kakak saya. Itu dari situ ketajaman batin itu
kayaknya ada gitu. Yang penting pada dasarnya kita jujur, kita ibadah, banyak istighfar sama orang baik, ya insya Allah kita juga semua juga bisa. Ya. Cuman kan yang nggak bisanya kan kita jalin kejujuran itu. Ya. Ya, jadi kesimpulannya untuk saudaraku, sahabat-sahabat semuanya, kita harus yakin dan percaya karena kita hidup juga pasti bakalan meninggal ya, semuanya. Jadi makhluknya Allah semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, yang merasakan ada nyawanya pasti akan meninggal ya Pak Sadar ya. Ya, ini semua suatu tiba pembelajaran yang sangat penting buat kita semua, sedulurku semuanya. Ya jangan sampai nggak percaya bahwa kehidupan itu di dunia ini bisa merasakan mati semua. Jadi selama kita masih ada di dunia, ya kita lah, ayo kita bareng-bareng semua mencoba untuk selalu ingat kepada Allah. Ya kita perbaiki semua ibadah kita, kesalahan-kesalahan setiap hari, setiap waktu kita mohon ampun, istighfar, sholawat terus pada Allah Subhanahu Wa Taala agar mendapatkan maghfirah dan ampunannya. Amin. Allahumma amin. Pak Ustadz Ali ya. Ini Pak Ustadz Ali, kira-kira ini saya mau tanya, aura-aura tuh untuk bisa mendeteksi atau merasakan hal gaib itu ya menurut Pak Ustadz Ali bagaimana? Yang udah perlu, yang selalu dijalankan ini? Ya kalau itu masa nggak tahu. Pokoknya saya itu kalau ada orang yang ibaratnya yang baik sama yang buruk ya insya Allah dari hati kita. Cuma kita kan nggak boleh nyebutin orang oh kayak gini, cuman ya kita harus selalu hati-hati, istighfar, doain sesama gitu. Jadi walaupun orang itu menurut kita kurang baik, tapi kan itu baru prasangka kita. Makanya kita kan suruh banyak-banyak istighfar, dan kita jangan berusaha sama orang. Nah uniknya ini Pak Ustadz Ali ini dia secara refleks ya, kadang kan kalau ilmu batin mempelajari, memperdalam ilmu gaib, ritualnya ada, intinya ada, kuasanya ada, tata caranya. Nah ini uniknya Pak Ustadz Ali ini, dengan kuasanya Allah, dengan sendirinya Pak Ustadz Ali terkadang bisa melihat hal-hal gaib. Nah itu apa benar Pak Ustadz Ali? Ya itu kita nggak tahu lah, itu mah urusannya kuasa. Kita juga nggak mau ngeliat yang kayak gitu. Tahu-tahu kita diperlihatkan kan itu bukan wewenang kita ya kan. Kita nggak pengen ngeliat kayak gitu, tapi kadang kita diperlihatkan yang kayak gitu. Itu juga saya nggak tahu tujuannya saya bisa ngeliat kayak gitu untuk apa, saya juga belum tahu. Intinya saya kadang diperlihatkan secara ya secara kita nggak kayak orang nggak tahu, tapi tiba-tiba tapi tahu-tahu dia ada di depan kita. Bisa lihat lah intinya ya. Jadi itu kita nggak disengaja, nggak diapain, atau kita diperlihatkan gitu aja. Nah apa nih kira-kira pesan-pesan buat saya dan semua sahabat subscriber, sahabat YouTube semua, semuanya nih, pesan-pesannya apa nih buat kita semua nih? Yang penting kita jangan berusaha sama orang, kita selalu istighfar buat pribadi kita dan buat orang lain, terutama buat kedua orang tua kita dan guru-guru kita yang telah mendidik kita. Itu aja. Oke pemirsa, jadi semuanya yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz Ali, intinya kita jangan sampai lupa untuk selalu berdoa ya Pak Ustadz Ali ya, karena kita juga bakalan merasakan yang sama, bakalan di alam kubur begitu pemirsa di rumah. Jadi jangan sia-siakan umur kita sewaktu di alam dunia, walaupun kita capek atau kita sibuk apapun, kita selalu ingat Allah, intinya begitu. Karena kita nggak pernah tahu ajal menyemput, kita lagi di rumah atau lagi di kerjaan atau lagi dalam perjalanan begitu, kita harus ingat mati, karena siapapun makhluknya Allah pasti akan merasakan semuanya begitu pemirsa ya.
Jangan pernah sia-siakan umur kita di alam dunia. Jangan sampai begitu pemirsa, kita bareng-bareng memohon pada Allah agar selalu dalam perlindungannya begitu pemirsa. Nah ini sebelumnya saya mau mengajak sedulurku semua nih untuk selalu bersolawat ya. Solawat syair Hasbi Robi ya. Ayo bareng-bareng kita memohon maghfirah dan berkahnya dari solawat. Semoga mendapatkan banyak keberkahan ilmu dan kemudahan-kemudahan kita semua ya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Dan semoga keturunan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang soleh dan soleha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Hasbi Rabbi Ghairullah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Jalallah La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Jalallah La ilaha illallah. Oke, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk datang kemari untuk bisa saling sambung menyambung saling silaturahmi, terutama Pak Ustadz Ali telah menyempatkan waktunya pada saya dan sedulurku dimanapun Anda berada, kita agar selalu sambung tali silaturahmi. Sekian dari saya dan Pak Ustadz Ali ya, dan sedulurku dimanapun. Semoga tayangan ini bermanfaat semuanya. Oke, makasih banyak Pak Ustadz Ali ya. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kan sih,